Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah etika profesi di pertemuan ke-13, yaitu kita akan membahas mengenai sertifikasi profesi di bidang IT. Ini pendahuluan untuk ringkasan materi. Nama mata kuliah etika profesi, nama dosen Gustin Stianingsi Eskom MMSI, program studi sistem informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 2 SKS untuk semester 2 tahun angkatan 2019, kelas SI 2019A, B, dan C. Kemudian ini merupakan pertemuan ke-13, pertemuan terakhir di semester ini, materi terakhir dengan pokok bahasan sertifikasi profesi di bidang IT. Sub CPMK-nya itu mahasiswa dapat memahami macam-macam sertifikasi di bidang IT dan mendapat motivasi untuk memiliki sertifikasi tersebut. Materi pokoknya macam-macam sertifikasi profesi. Yang kedua, cara memiliki sertifikasi profesi. Kita mulai untuk materinya. Oke, ini seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa teori hari ini itu akan terdiri dari penjelasan sertifikasi, lalu macam-macam dan cara mendapatkan sertifikasi. Pengertian dari sertifikasi berasal dari bahasa Inggris certification yang berarti keterangan, pengesahan, ijazah, sertifikat, privat, diploma. Kalau menurut International Institute for Environment Development mengemukakan bahwa sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Kemudian ada menurut Purwadi 2008, sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Jenis sertifikasi itu ada dua, yaitu satu sertifikasi akademik dan yang kedua adalah sertifikasi profesi. Kalau untuk sertifikasi akademik itu berupa gelar sarjana, master, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sertifikasi profesi, yaitu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk profesi tertentu. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang kedua ya, sertifikasi profesi. Sertifikasi adalah independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi TI menunjukkan bahwa profesional teknologi informasi mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Jadi benar-benar dibuktikan kalau memang ahli di bidang tertentu ya. Jangan cuma bilang aku bisa ini bisa itu tapi tidak ada pembuktian secara tertulisnya. Kemudian sertifikasi TI dapat memberikan keunggulan dalam persaingan pekerjaan bagi perusahaan karena semua kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi ini telah diuji dan didokumentasikan. Jadi biasanya kalau mau mendapatkan sertifikasi ini ada ujiannya dan nanti akan didokumentasikan berupa mendapatkan sertifikat keahlian. Tujuannya ada 3. Yang pertama, membentuk tenaga praktisi IT yang berkualitas tinggi. Yang kedua, membentuk standar kerja IT yang tinggi. Dan yang ketiga, mengembangkan profesional yang berkesinambungan. Jadi biasanya dari ikut sertifikasi ini, profesionalnya juga bisa dikembangkan lagi, tapi yang saling berkesinambungan. Selanjutnya, manfaat sertifikasi profesi bagi industri. Jadi kalau kita memiliki sertifikasi ini bukan hanya bermanfaat bagi si pemilik diri kita sendiri, tapi juga bagi industri itu bisa bermanfaat. Yang pertama, membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasa yang dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Jadi kalau produk atau jasanya itu udah dibuat sama orang-orang yang kompeten yang sudah tersertifikasi, ada buktinya. Kemudian yang kedua, membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya. Ini saat perekrutan karyawan baru, misalnya memang dibutuhkan tenaga IT atau seorang audit ataupun profesi lainnya yang di bidang TIK.
Nah, supaya gampang seleksinya gitu, HRD biasanya nanti akan memberikan persyaratan harus dibuktikan, misalnya memang bisa program, ya dibuktikan dengan sertifikasi keahliannya. Bisa ngedesain, ya harus dibuktikan gitu ya. Jadi jangan cuman berdasarkan dari KRS. Kebanyakan sekarang tidak terlalu melihat nilai-nilai yang ada di KRS, tetapi memang benar-benar soft skill atau kemampuan yang benar-benar dia miliki diuji juga biasanya. Jadi nggak cuma tertulis bisa A bisa B, tapi saat diuji pun bisa membuktikan bahwa benar-benar bisa A dan B. Yang ketiga, membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian manfaat bagi tenaga kerja atau profesionalnya, membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi, industri, klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Nih ya kayak tadi, dia meyakinkan nih ke perusahaan kalau memang benar kompeten gitu ya, nggak cuma ngomong tapi memang sudah ada buktinya, sudah secara nyata benar-benar memiliki keahlian tersebut. Dan itu pun juga jadi kepercayaan diri kita sendiri gitu ya, jadi kita nggak yang aduh mungkin di KRS programmernya A, ternyata kita nggak bisa apa-apa atau tidak nilai A-nya terlalu bagus padahal kita cuma biasa aja. Jadi kalau dengan sertifikasi harusnya kita sesuai kemampuan atau kompetensi kita yang sudah kita ujikan. Yang kedua, membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri. Nah, ini tuh juga bisa direncanakan, oh saya kepengen bisa ini, saya harus membuktikan dengan ikut ini. Biasanya sudah terencana sesuai pakarnya. Yang ketiga, membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi. Yang keempat, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar bursa tenaga kerja. Ini juga bisa ya, karena tadi sudah terbukti kompeten, jadi bisa dipromosikan. Kemudian ini ada kelebihan dari sertifikasi profesi, memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja. Kedua, memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja, baik nasional, internasional. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional, kan sudah terbukti ya. Yang keempat, meningkatkan peluang karir profesional. Karena dia sudah kompeten, ada buktinya, peluang karirnya semakin tinggi dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut. Yang kelima, menambah wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal. Jadi ada beberapa hal yang tidak didapat di pendidikan formal. Bisa saja kalian belajarnya secara otodidak, lalu kalian mengikuti sertifikasi, itu pun juga bisa. Yang keenam, dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi si profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan. Ya, kalau ada karyawan lainnya tapi tidak punya keahlian yang kompetennya terbukti, ya bisa naik posisinya. Tapi kalau semuanya sama-sama tidak punya, siapa yang akan lebih unggul? Karena ibaratnya kan sudah terbukti kompetensinya. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu satu, tingkat pemahaman dan pengertian tentang sertifikasi profesi di masyarakat. Ini maksudnya gini, masyarakat itu belum sepenuhnya paham dan mengerti untuk apa sih sertifikasi profesi. Terus, oh ternyata ada sertifikasi profesi, karena ada juga orang yang beranggapan gini, sertifikasi profesi ikut ujiannya aja bayar mahal, terus kegunaan atau fungsinya untuk kitanya nanti apa gitu ya, itu tingkat pemahamannya masih kurang di masyarakat. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi tidak murah. Nah, yang tadi saya bilang, untuk mendapatkan sertifikasi profesi ini biasanya ada pelatihannya dulu, baru nanti ada ujian sertifikasinya. Nah, itu bayarnya tidak murah ya, ratusan ribu bahkan ada yang jutaan. Nanti saya akan lihatkan di website yang bisa untuk kalian daftarkan gitu ya, dan biayanya berapa untuk mengikuti kompetensi sertifikasi profesinya. Ketiga, masih terbatasnya instruktur yang berpengalaman dari industri dalam profesi tertentu untuk memberikan transfer knowledge dalam pelatihan berbasis kompetensi. Nah, karena instrukturnya juga masih sedikit, makanya untuk mengikuti itu pun jadi masih mahal karena belum banyak yang bisa jadi
struktur. Yang keempat, program sertifikasi profesi belum merata secara nasional di Indonesia. Yang memiliki sertifikasi profesi ya biasanya yang memang membutuhkan dari segi profesinya ataupun dari teman ke teman. Kalau yang memang tidak kepentingan ya memang tidak bakal mengerti tentang ini, kecuali nanti saat dia ternyata di pekerjaan membutuhkan sertifikasi profesi baru cari tahu. Selanjutnya, nilai sertifikasi IT untuk peningkatan bisnis perusahaan. Sertifikasi IT juga memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan, khususnya dalam pasar global, karena kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi telah diuji dan didokumentasikan. Kemudian nilai sertifikasi IT untuk peningkatan bisnis perusahaan. 1. Memberikan keunggulan bersaing yang nyata. 2. Memberikan pelayanan pada tingkat yang lebih tinggi. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih lengkap. Kelima, meningkatkan kredibilitas terhadap mitra bisnis dan pelanggan. Keenam, memberikan dampak terukur untuk efisiensi dan keuntungan bisnis. 7. Menjadi tujuan penting bagi bisnis perusahaan. Kita bahas lagi mengenai alat yang penting untuk mempertahankan dan mendapatkan SDM, sumber daya manusia. 1. SDM memiliki sertifikat IT lebih loyal dan kurang suka berganti pekerjaan, karena biasanya ini sudah terfokus. Biasanya kalau untuk ikut sertifikasi ini dia sudah tahu arah karirnya, dia sukanya di bidang apa, mampunya di bidang apa, dan dia akan kurang suka berganti pekerjaan, karena kalau berganti pekerjaan bisa saja nanti sertifikasinya tidak dapat digunakan, misalnya ternyata bukan di bidang yang sama dari pekerjaan sebelumnya. Kayak pembahasan mengenai pekerjaan profesi, biasanya kan kalau profesi itu dia sudah panggilan hidup ya, jadi tidak berganti pekerjaan. Yang kedua, sertifikasi IT adalah suatu cara untuk mempertahankan SDM berkompetensi bukan berkompetisi ya. Jadi ini mempertahankan SDM supaya semakin memiliki kompetensi, meningkatkan kompetensi kayak gitu dengan cara yang mengikuti sertifikasi ini. Dia akan terus belajar. Jadi ilmunya itu bukan yang stuck gitu ya, enggak yang cuma itu aja, tapi bisa berkembang. Yang ketiga, berfungsi sebagai pembeda tingkatan kemampuan antara staf senior dan staf baru. Nah, kalau staf senior pun tidak punya sertifikasi, nanti apa bedanya dengan staf baru? Jadi biasanya kalau di perusahaan itu pasti juga ada tuntutan untuk kalau yang sudah berapa tahun harus mengikuti pelatihan ini atau workshop ini ataupun ya ini ikut sertifikasi. Jadi biar ada bedanya senior dan yang baru. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai skala pembanding untuk kemampuan teknis. Yang kelima, sertifikasi IT memungkinkan pemilihan yang lebih baik dalam proses rekrutmen. Jadi lebih terkhusus nih. Oh, kalau yang tidak ada, mungkin kan syaratnya gini, harus punya sertifikasi. Kalau yang para pelamar kerjaan tidak punya sertifikasi IT yang membuktikan keahliannya, bisa saja tidak mengikuti tahap selanjutnya ya, tapi langsung dinyatakan tidak lulus berkas administrasi. Yang dipilih hanya yang memiliki sertifikasi IT. Jadi bisa lebih khusus untuk pemilihan pekerja baru. Yang tadi ada kan manfaat di HRD. Kemudian yang keenam, memberikan perusahaan sebuah standar kemampuan yang konsisten, ya sama kayak tadi ya. Karena sudah dibuat standar kemampuan yang konsisten, jadi saat merekrut karyawan baru ataupun profesi baru itu standar kemampuannya akan minimal segitu. Sama halnya kayak untuk S2 ataupun kerja, misalnya kalian dituntut untuk memiliki nilai TOEFL minimal 500 misalnya, itu kan sudah suatu standar dengan dibuktikan dengan sertifikatnya. Jangan cuma kali bahasa Inggris iya tapi tidak ada pembuktiannya. Jangan nanti saat sudah masuk kerja tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian yang ketujuh, SDM memiliki sertifikasi mampu melakukan fungsi pekerjaan dengan baik ya, karena dia sudah tahu keahliannya, sudah dilatih dan diuji, jadi dia akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Nah, sertifikasi itu sebenarnya ada yang dikeluarkan oleh vendor atau perusahaan software. Ini juga dikenal sebagai salah satu strategi dari pemasaran software. Terus melalui sertifikasi ini, vendor atau perusahaan software telah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa telah tersedia sumber daya manusia yang menguasai penggunaan software tersebut. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh vendor atau produsen software ini sangat populer dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi pemegangnya. Ini salah satunya seperti di Amikom juga bekerja sama dengan Microsoft dan Multimatic. Kalau Microsoft ya jelas kan, ini kan vendor atau produsen software. Softwarenya adalah tentang Microsoft Office, nanti yang diuji ya tentang Microsoft Office, baik Word, PPT, sama ada Access, ada
Excel juga ya. Nanti kalian akan mendapatkannya. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengadakan sertifikasi profesi. Sertifikasi di Universitas Amikom Purwokerto itu bisa dilihat di web Amikom. Saya yakin kalian pasti sudah pernah buka web Amikom. Untuk mencari informasi mengenai sertifikasi itu bisa di bagian arsip kampus di bagian atas ini ya. Ini kan udah banyak pengumuman. Kalian bisa cari mengenai sertifikasi gitu ya. Misalnya kita lihat dari yang terlama. Nah, ini ada informasi pendaftaran ujian sertifikasi internasional periode Februari 2020. Nah, ini ya. Yang ini. Kita lihat saja pengumumannya. Nah, di sini ada pengumumannya. Sebelumnya saya download dulu ya. Nah, diberitahukan kepada mahasiswa angkatan 2015, 16, 17, 18, ini udah pengumuman dari September 2019 ya. Berdasarkan peraturan syarat pengambilan kerja atau tugas praktek, kuliah kerja lapangan, dan skripsi, bahwa seluruh mahasiswa diwajibkan mengambil minimal 2 sertifikasi profesi. Bagi angkatan tersebut, selain program sertifikasi profesi, mahasiswa juga diwajibkan mengambil program pelatihan bahasa Inggris. Jadi tadi ada minimal 2 sertifikasi profesi dan juga ada pelatihan bahasa Inggris. Sertifikasi profesi yang wajib diambil yaitu DOT, ini yang tadi saya bilang Microsoft Office, dan sertifikasi internasional pilihan. Syarat mengikuti sertifikasi internasional pilihan yakni telah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan sertifikasi tersebut. Nanti itu akan ada pengumumannya lagi, berarti ini kan udah tahun kemarin ya. Ini nanti ada untuk yang tahun 2019 nih, angkatan 19. Kita buka. Di sini masih pengumuman yang tadi cuma di-download ya. Jadi yang diikuti adalah DOT, terus sertifikasi bahasa Inggris sama sertifikasi internasional pilihan. Nah, pilihannya itu ada 7 ini. Nanti ini bukannya diambil semua ya, tapi ini dipilih berdasarkan, ini kan ada keterangannya nih, prodi ya, berdasarkan prodi. Karena kalian adalah program studi sistem informasi, berarti kamu lihat yang di bagian sini, prodi sistem informasi. Nah, kalian berarti bisanya memilih Java Programmer. Itu kalau kalian sudah pernah mendapatkan PPO, kalian bisa mengambil Java Programmer. Kalau untuk yang nomor 2, kalian tidak bisa mengambil karena itu hanya untuk prodi informatika. Kemudian yang ketiga, kalian bisa ngambil SI, kecuali di semester 4 nanti kalian sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman mobile, sertifikasinya mengenai Android Programmer, atau bisa juga ini RHSA ya, itu jika kalian sudah mendapatkan mata kuliah sistem informasi. Ada juga FCNS, itu jika kalian sudah mendapatkan Information Technology Ethics Regulation and Cyber Law, ini nanti di semester 4. Atau bisa juga FCCH, itu jika kalian sudah mendapatkan keamanan sistem informasi di semester 5. Nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah keamanan sistem informasi seperti materi yang sebelumnya saya tentang keamanan informasi ya, kalian akan dapat materinya sendiri, itu ada di semester 5. Nah, di sini bawahnya juga ada keterangannya lagi. Bagi mahasiswa yang mengambil sertifikasi Java Programmer, Android Programmer, Machine Learning with R and DOT, biayanya sebesar 450.000. Ini tadi atau ya. Jadi kalian milih salah satu, internasionalnya dan DOT itu bayarnya 450. Tapi ini sudah termasuk bahasa Inggris. Berarti kalian ngambil misalnya Java Programmer, DOT bahasa Inggris itu bayarnya 450. Sedangkan kalau kalian pilihnya FCNS, FCCH, terus dan DOT dan bahasa Inggris itu biayanya 400. Jadi ada perbedaan biaya. Pelaksanaannya di bulan Februari, berarti tahun depan kalian ya.
persiapan untuk mengikuti sertifikasi ini. Wajib mengikuti karena merupakan syarat pengambilan tugas praktek, kuliah, kerja lapangan, dan skripsi. Jadi kalau kalian nanti di semester 6 mau ngambil KP tapi belum pernah mengikuti sertifikasi, itu kalian tidak akan bisa untuk mendaftar kerja prakteknya atau KKL. Sama halnya dengan skripsi. Itu untuk persyaratan. Kemudian coba kita lihat pengumuman lainnya. Ini pengumuman apa? Wajib tadi ya, wajib. Ini juga ada pengumuman tentang sertifikasi bahasa Inggris, ada pengumumannya sendiri, pengumpulan. Coba yang ini ya, saya download dulu. Ini tadi hampir sama ya, baru untuk karena tahun kemarin pengumuman juga di 2020 itu masih untuk angkatan sampai 2018. Ini ada pemilihannya, harganya gitu ya. Jadi di sini juga ada keterangan. Ini juga ada ujiannya ya. Jadi kalau tidak lulus ujian bisa mengulang lagi. Biayanya bayar lagi. Kemudian pelaksanaan program sertifikasi internasional pilihan dan pelatihan bahasa Inggris dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari dan Agustus, sedangkan DOT hanya bulan Februari. Berarti kalian itu nanti berarti kan ini dilaksanakannya Februari Agustus itu biasanya di saat liburan semester. Di saat liburan semester, jadi kalian kalau saat liburan semester jangan lupa juga memantau informasi di web Amikom ini ya, karena siapa tahu ada pengumuman untuk ikut sertifikasi ini. Kalau memang sudah untuk angkatan 2019 sudah ada, silakan kalian ikuti, karena ini nanti untuk persyaratan kalian untuk mengambil KP ataupun KKL dan skripsi. Ini juga ada kalian bisa mencari informasi atau kalau ada bingung bisa menanyakan kepada Pak Fandi. Ini ada nomornya juga. Seperti itu. Kemudian di sini ada LSP TIK. Nanti saya bukakan webnya ya. Di sini juga ada daftar harganya. Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada menunya dan kita juga akan buka tentang Multimatic. Tadi di Amikom itu bekerja sama dengan Multimatic dan Microsoft gitu ya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya itu yang melaksanakan Amikom sendiri gitu ya, UPT bahasa. Kemudian saya akan berikan contoh lagi itu dari LSPTIK dan Multimatic. Yang pertama saya akan tunjukkan dulu ya dari LSPTIK. Ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian saya buka langsung aja di bagian skema sertifikasi. Nah, di skema sertifikasi ini ada bermacam-macam skema. Silakan nanti misalnya kalian membutuhkan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya berikan beberapa contoh aja. Di sini sebenarnya ada daftar harganya gitu ya nih, tinggal di-download. Saya ingin membukanya aja secara langsung. Ada keterangan apa aja sih di sini? Misalnya mau tentang programming. Nah, di sini tentang programming ini sebagian sini nih ada unit kompetensinya yang harus dipelajari. Menerapkan akses basis data, membuat dokumen kode program, menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi, menggunakan struktur data, mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek, menggunakan library atau komponen pre-existing, melakukan dubbing. Nah, di sini ada unduh panduan, silakan nanti kalau kalian ingin tahu. Dan di sini ada tulisan dikenakan biaya. Harga belum termasuk biaya transportasi dan penginapan, gitu ya. Jadi ini biayanya kalau programmer 800.000. Ini termasuknya mahal gitu ya kalau dibandingkan dengan yang di Amikom, karena di Amikom tadi sudah dapat 3 dengan harga 450.000, sudah dapat 3, sedangkan ini 1.800. Tapi ini juga bisa kategori murah gitu ya, karena ada skema lain yang bisa harganya itu mahal. Coba ya kita cek skema yang lebih mahal ini, analisis sistem analisis. Coba ya berapa. Nah, kalau untuk sistem analisis ini dia lebih mahal. Nanti kalian bisa baca sendiri ya unit kompetensinya. Ini 1,5 juta. Itu lebih mahal gitu ya. Jadi siapa nanti yang akan jadi analis gitu ya, sesuai nanti di semester 5 kalian ambil konsentrasi. Kalau sistem analis ini dia ilmunya pasti sangat bermanfaat ya gitu ya, lebih mahal. Biasanya kalau yang kategorinya basic, junior itu biasanya lebih murah. Ada lagi misalnya kalau yang suka dengan nggak cuma ngoding gitu ya,
ada yang 3 dimensi animasi gitu ya, itu dia nih 1 juta, karena buat 3D juga susah gitu ya, harus punya spek komputer yang sama-sama harus bagus. Kemudian misalnya apa, cloud computing security itu 1,5, lumayan juga. Informasi lainnya bisa kalian cek lagi di sini ya. Kalau saya kasih gambaran mengenai apa aja yang bisa disertifikasi itu banyak. Nah kalau ini kan sudah sertifikasinya di bidang TIK itu banyak gitu ya, ada bermacam-macam, mau yang programnya, mau yang animasinya gitu ya, mau yang analisnya juga ada, mau yang jadi ICT Project Manager juga ada, nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri gitu ya untuk lebih detailnya. Terus kalau untuk harga ini sebenarnya ada tuh tadi. Yang paling mahal berarti ada senior software 1,8, sistem administrator 1,8. Oh, ada lagi nih yang lebih mahal. IT Project Management itu 2 juta. Oke, kemudian kita alihkan ke Multimatic. Nah, kalian bisa melihatnya, ini pasti tampilannya akan beda gitu ya. Di bagian menu nih. Menunya itu ada Data Science, Project Management, ada IT Service, IT Security, ada ISO dan lainnya, IT Governance, COVID, TOGAF gitu ya, Risk Management. Nanti kalian ini akan dapat materinya di semester berikutnya, Programming, Visual, Multimedia. Coba kita buka yang Programming, Java Programmer. Oke, kita lihat sekilas. Oke, kalau untuk yang di Multimatic ini, dia tidak mencantumkan di webnya itu untuk biaya. Tapi di sini dicantumkan lebih banyak informasi ya. Ada Java Programming itu apa? Cuman di sini berbahasa Inggris ya. Target audiensnya itu siapa? Yang familiar algoritma. Durasi 5 hari. Ini biasanya ada pelatihannya dulu ya, selama 5 atau 1 minggu tergantung siapa yang melaksanakan dan tergantung tesnya. Ada ujiannya, ada award-nya, itu sertifikat gitu ya. Di sini pun ada modul-modulnya juga dikasihkan. Tapi di sini tidak mencantumkan harganya gitu ya. Yang kalian pengen paket murah ya ikut yang di Amikom dulu itu kan ya, ada DOT bahasa Inggris sama yang dipilihannya ya, tergantung kalian minatnya di mana. Oke, kita lihat di bagian menu lagi. Ini ada knowledge base-nya, macam-macam ya. Jadi untuk dunia komputer itu banyak banget rumpunnya gitu ya. Begitu untuk penjelasan mengenai sertifikasi profesi. Jadi kalian tinggal bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Butuhnya apa gitu ya. Kalau yang di Amikom kan sudah wajib karena untuk persyaratan KP ataupun KKL dan skripsi, jadi silakan diikuti. Pun kalian masih bisa untuk memiliki sertifikasi yang lain, misalnya pengen lebih punya sertifikasi lain, masih bisa gitu ya. Silakan bisa daftar sendiri atau biasanya ada kelompok atau komunitas mengenai sertifikasi tersebut. Oke, untuk materi terkait sertifikasi profesi ini sudah selesai. Seperti biasa, tetap semangat untuk kuliah online-nya. Ini berarti sudah materi terakhir di semester ini untuk etika profesi. Silakan direview ulang lagi materi dari sebelum UAS ya, dari materi pertama sampai dengan materi ke-13. Direview lagi karena minggu depan kita sudah harus UAS, jadi kalian silahkan dipelajari dari 4 kali conference 2 kali video ini, pelajari lagi materinya. Jika ada kendala baik materi sebelum UTS maupun setelah UTS bisa dikomunikasikan lewat Google Classroom ataupun lewat grup WhatsApp kelas masing-masing ya, bisa ditanyakan ke saya jika ada kendala. Tetap semangat, semoga sukses gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan saat membuat materi ini. Saat kita conference, saya juga minta maaf jika saya ada salah kata. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.